Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita mau terus diperlengkapi, kita mau terus semangat dan selalu antusias di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kami percaya saudara antusias dan kami percaya lagi bahwa saudara dan kita semua sudah menerapkan kecerdasan emosi. Saudara tetap memakai dengan istilah kecerdasan emosi. Emosi memang dari Tuhan. Tetapi saudara, karena manusia jatuh dalam dosa, emosi dipakai oleh iblis. Dia pakai emosi manusia sehingga dia mempunyai kendaraan di bidang emosi ini. Nah saudara, kita sebagai anak Tuhan coba sadar, jangan mau dikendalikan oleh emosi saudara dan yang ditunggangi oleh roh jahat. Saudara perhatikan, hari ini roh jahat itu iblis bekerja 2 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda, karena dia tahu waktunya sangat singkat. Waktu dia tahu dia sangat singkat. Jadi saudara, kita harus cerdas dan mempunyai keterampilan di bidang emosi ini. Saudara, emosi memang dari Tuhan. Tuhan memberikan kita emosi. Tetapi saudara, setelah kita jatuh dalam dosa, emosi kalau udah hati-hati seperti pelajaran 2 minggu yang lalu, emosi menjadi tuan, emosi menjadi berhala. Nah, apa itu emosi? Banyak sekali. Ya kan, iri hati juga bisa, ya kan, kepahitan, dendam, marah dan lain bisa. Jadi kemarin itu kita sudah lihat ada 7 jenis kelompok emosi. Nah, walaupun demikian, saudara sekalian, saudara dan saya mempunyai kompetensi, power, mempunyai kekuatan untuk melakukan kecerdasan emosi ini. Saudara mempunyai kemampuan, ya kan, mempunyai kekuatan. Apalagi kita sebagai pemimpin, dan ini kita bicara tentang kepemimpinan. Kalau tentang kepemimpinan itu luas, artinya sangat luas. Nah, nanti kapan-kapan saudara, setelah habis ini, kita akan bicara dengan sebuah judul, Jam Kiamat Dunia. Dan ini seri lagi saudara. Nah, sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami terima kasih. Kami biarlah minta Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan.
Karena biar kami sadar, kami dipimpin oleh Roh Kudus. Semua anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang pimpin kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau dipimpin oleh roh kuasa kegelapan atau roh iblis, tapi kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu kami dipimpin oleh roh setan, tetapi kami sudah pindah menjadi anak Tuhan, dan Yesus sebagai Raja penguasa tunggal dalam hidup kami, dan dalam hidup kami telah terjadi kerajaan Allah, dan kami sedang memperluas kerajaan Allah di bumi melalui kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada kami semua, dan biarlah kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari urapi kami. Roh Kudus, berikan kami iluminasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita ngulang minggu yang lalu sebentar. Saudara mempunyai kemampuan kesadaran diri. Nah, nanti kita akan lihat seperti minggu lalu tentang kesadaran diri. Hari ini kita masih kepada kesadaran diri ini, nah, supaya kita lebih jelas. Nah, saudara, yang kedua, sebetulnya saudara dan saya bisa mengelola. Dirimu bisa. Kita jangan dikendalikan oleh emosi. Kita jangan mau dikendalikan oleh iklim, oleh lingkungan apapun, jangan. Karena saudara dan saya sejak Adam dan Hawa diberikan untuk mengelola bumi ini. Jadi saudara, anak Tuhan, mempunyai kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri. Bisa katakan amin. Nah, yang ketiga, saudara mempunyai kemampuan lagi nih untuk menyadari sosial, yaitu lingkungan. Nah, saudara, ini tentang penyadaran. Yang keempat, hubungan sosial. Nah, hubungan kita ini satu yang lain, jangan berdasarkan emosi, kepahitan, dan yang lain. Nanti kita akan belajar ini. Nah, tapi kita lihat dulu, kita ngulang minggu lalu ini nih, kesadaran diri. Saudara, yang pertama, saudara harus menyadari emosi saudara dan saya. Ini aja ini ya kan, ada yang emosi tidak terkendali, ada yang emosinya meledak-meledak, dan sebagainya ini. Dan ini berdasarkan lingkungan, berdasarkan suku lagi. Nah, saudara, kita sadar dulu di sini. Nah, saudara bisa menyadari evaluasi penilaian. Nah, saudara bisa mengevaluasi diri saudara dan saya. Kita walaupun sudah ada umur, sudah tua sekalipun, saudara harus menyadari dan bisa menilai diri sendiri. Nah, yang ketiga, saudara, kita diminta dalam Tuhan ini nih, percaya diri. Karena iblis telah membuat kita tidak percaya diri. Gambar diri saudara rusak, ya kan, jati diri kita sudah rusak, sudah dirusai oleh kuasa kegelapan ini, sehingga kita tidak percaya diri. Nah, saudara, kita anak Tuhan adalah anak Tuhan yang penuh dengan kuasa, bukan dengan ketakutan, bukan kita di bawah, bukan. Walaupun kita di tengah-tengah, minoritas, tidak apa-apa saudara. Nah, saudara, lalu yang keempat, saudara dan saya harus memahami SWOT. Apa itu SWOT? Nah, SWOT ini nanti kita kembangkan ini. Nanti sebentar kita akan kembangkan apa itu SWOT. Nah, saudara, ini memakai istilah SWOT sebetulnya saudara bisa lihat di dalam ukuran dunia ini nih. Tetapi saudara, sebetulnya dunia itu secara langsung dan tidak langsung mengambil dalam Alkitab. Mereka tidak sadar. Nah, kalau mereka sadar, semuanya ada di dalam Alkitab.
Nah, saudara, kita lompat dulu yang keempat tadi. Kita lihat yang kelima. Yang kelima adalah saudara menyadari situasi. Ya kan, situasi saudara. Saya ini, situasi saya dan kondisi saya lagi apa? Ya kan, lagi moodnya baik atau moodnya lagi golang-galing atau lagi moodnya apa, saya juga tidak tahu. Nah, saudara, kalau mood kita golang-galing, tidak menyadari segala macam, saudara hati-hati, itu gampang ada yang masuk, gampang sekali. Baik itu ajaran sesat masuk, agama palsu juga masuk, ya kan, nabi palsu juga masuk. Hati-hati di sini, saudara. Kita perlu yang pertama tadi, saudara, menyadari kesadaran diri saudara dan saya. Lalu yang terakhir adalah saudara bisa menyadari tak bahwa saudara bisa memperbaiki. Saudara harus sadar, saudara bisa, saya katakan lagi, bisa memperbaiki hal-hal yang negatif pada saudara. Saudara dan saya mempunyai positif tetapi juga ada negatif. Nanti kita akan lihat bagaimana yang berikut ini. Nah, tapi saudara harus sadar dulu. Saudara harus sadar dan saudara mempunyai kemampuan. Sekali lagi ini, saudara mempunyai kemampuan untuk mengubah. Caranya bagaimana? Saudara ingat, kita ada Tuhan, ya kan, yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Saudara ingat, kita dibeli oleh darah Yesus. Saudara dan saya mempunyai roh Tuhan. Ini yang hebat tadi. Kita mempunyai roh Tuhan. Roh Tuhan itulah yang memimpin saudara. Kemudian dalam Efesus, dalam Galatia sudah jelas, kita diproses pelan-pelan, diproses menuju semakin serupa dengan Kristus Yesus di bumi. Nah, saudara, itulah sebabnya saudara dan saya perlu membaca Alkitab setiap hari. Perlu ini nih. Nah, kita langsung masuk ya. Kalau saudara tidak baca Alkitab, tidak baca renungan yang kami berikan, TGIF itu, nah kalau saudara akan sulit untuk menyadari, sulit untuk memperbaiki diri. Nah, akhirnya saudara tahu tak, Anda tersesat. Nah, kita masuk di sini. Nah, saudara sekalian, itu masuk pada SWOT ya. Nah, SWOT itu adalah terdiri dari bahasa Inggris itu strength. Saudara dan saya mempunyai kekuatan, mempunyai potensi, mempunyai kemampuan. Nah, kekuatan ini saudara bisa gunakan untuk membangun kerajaan Allah, bisa. Saudara mempunyai potensi dan kemampuan untuk memperluas kerajaan Allah, bisa. Saudara bisa membangun gereja juga, bisa. Sebaliknya, nah ini, saudara mempunyai kekuatan untuk menghancurkan. Untuk menghancurkan, saudara punya potensi dan kemampuan untuk menghancurkan. Nah, apa yang saudara buat, saudara perhatikan baik-baik. Ya kan, kita jangan berleha-leha. Saudara perhatikan apa yang kita buat di bumi. Saudara, Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Karena kita satu hari kelak, satu hari ini nih, satu hari nanti semuanya pasti mati. Ketika nafas tidak ada lagi, lalu kekuatan saudara di mana? Nafas tidak ada lagi, kekuatanmu, potensimu, kemampuanmu ada di mana? Nah, saudara ingat baik-baik. Nah, saudara, kita mesti menyadari diri kita. Nah, saya ambil contoh ini. Ya kan, saudara masih ingat dengan anak bungsu? Anak bungsu itu sadar. Dia sadar bahwa dia terhilang. Dia sadar dulu. Nah, ini saudara. Jadi dia sadar dulu. Kalau dia tidak sadar, dia jalan terus. Nah, kemudian
anak sulung ini nih, dia tidak sadar. Dia tidak sadar itu bahwa dia hilang. Dia tidak sadar bahwa dia hilang. Kenapa dia tidak sadar? Dia bilang, aku kan di rumah bapak aku, ya kan? Aku dalam pelayanan, aku dalam gereja, aku melayani, aku diurapi kan, aku diurapi oleh Tuhan. Tetapi dia tidak sadar bahwa dia hilang. Artinya hilang tadi adalah dia sebetulnya tidak selamat. Nah, saudara jangan bingung, ya kan, ini karena Alkitab mengatakan kita manusia itu diumpamakan seperti domba. Nah, saudara tahu domba itu sekali dia jalan bisa pulang ke rumahnya. Domba sekali jalan pelan-pelan dia tidak bisa pulang lagi. Beda dengan kucing dia jalan-jalan kemana-mana, ya kan. Demikian juga dengan anjing, dia jalan kemana-mana. Semua binatang jalan kemana-mana, termasuk semut. Dia jalan ke sini ke situ, tetapi dia pulang ke rumah. Nah, tetapi saudara perhatikan, khusus domba, sekali dia jalan, dia tidak bisa pulang, ya kan. Dia pikir benar, ya kan, dia pikir benar. Nah, maka saudara, hari ini masih enak kan, kita ada Google Map yang lain-lain. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, Google Map itu walaupun ada, saudara bisa salah. Kenapa salah? Karena saudara jarang pakai Google Map, jarang pakai. Tapi kalau saudara perhatikan tiap hari, tiap jam saudara pakai Google Map, maka itu tepat, ya kan, tepat. Nah, saudara sama, ketika saudara tidak baca Alkitab, sekali-kali hanya baca, saudara melenceng, itu sudah pasti. Nah, saudara, kita punya kekuatan di bidang apa tadi? Kekuatan ini di bidang fisik. Wah, saya kuat ini nih. Betul. Saudara dilahirkan dalam keadaan fisik yang kuat. Betul, tidak salah. Saudara juga dilahirkan dengan mental yang kuat. Mentalnya tidak terganggu, ya kan, mentalnya bagus, ya kan. Saudara tidak sakit mental ini. Maksud saya adalah tidak sakit mental, ya kan, semuanya bagus. Saudara punya kekuatan, potensi, dan saudara ingat lagi, saudara dan saya mempunyai kecerdasan, skill. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan skill. Itulah sebabnya saudara perlu kerja cerdas. Saudara perlu melayani cerdas. Saudara perlu ikut Tuhan cerdas. Nah, saudara, kemudian saudara dan saya mempunyai warisan genetik, warisan nenek moyang. Nah, di sini saudara diwarisi fisiknya bagus dari nenek moyang, betul, mental, kecerdasan. Nah, ini warisan saudara. Kalau kita perhatikan lagi, ketika dalam perjanjian lama, manusia umurnya 900-an lalu mati. Terus ini tambah lama tambah kurang, 800-an, 700-an. Hari ini untuk di Indonesia berapa lama? Nah, saudara, pernah ada survei mengatakan untuk umur di Indonesia adalah 60 tahun. 60 tahun bisa lebih, yang lain lalu mati. Kalau di Amerika bisa 70-80 tahun. Kalau di Israel bisa 90 sampai 100. Mungkin saudara tanya kenapa kita tidak bahas di bidang ini, saudara sekalian. Nah, di samping saudara mempunyai kekuatan, kemampuan, strength, saudara dan saya mempunyai W, yaitu weakness. Nah, ini kelemahan, kekurangan. Saudara jangan bangga dulu, saya mempunyai warisan ini dari nenek moyang saya. Itu betul, tetapi ingat, dalam saudara dan saya
dalam mental saudara juga sama, mental saya, fisik kita juga sama. Ada yang bagus, tetapi saudara ada yang sejak lahir mempunyai penyakit di dalam fisiknya, dalam tubuhnya ada. Nah saudara, itulah yang dikatakan warisan penyakit, warisan dan sebagainya. Nah, saudara, ini kelemahan. Nah, bidang fisik, di bidang mental, dan saudara, kelemahan lagi adalah saudara dan saya dari dulu-dulu, ya kan, nenek moyang kita itu biasa sudah main kuasa gelap, main santet, main dukun. Nah, saudara, itu terjadilah kutukan, kutuk mengutuk nenek moyang itu. Nah, saudara, itu dulu ini nih. Tetapi hari ini ada dah, hari ini nih masih ada, ya kan? Hari ini masih ada. Bahkan kalau saya katakan dengan jelas, mungkin saudara akan kaget. Saya akan katakan orang Kristen pun, saya ulang lagi, orang Kristen pun pakai santet, pakai. Dan orang Kristen pun pakai dukun, ya kan, pakai fu ini kan. Dan orang Kristen pun main kata kutuk, dia kutuk si A, dia kutuk si B ini. Nah saudara jangan pikir bahwa orang Kristen itu semuanya benar. Tetapi kalau saudara mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, saya ulang lagi, kalau saudara mau melakukan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus, saudara akan menuai hidup kekal. Tetapi kalau saudara mengikuti kedagingan, mengikuti emosi, saudara akan mengalami kematian. Di bumi, saya ulang lagi, di bumi dia tidak damai sejahtera. Di bumi dia tidak merasakan damai sejahtera. Tidak. Nah, apalagi nanti di bumi dia dendam, ya kan, dia iri hati, ya kan, dia ikuti hawa nafsu, dia ikuti, kan ada 7 kelompok itu kan, rasa malu, rasa kelemahan, ya kan, rasa cinta dan sebagainya. Saudara, nah kita perlu ada yang pimpin. Tadi saya katakan kita perlu ada yang dipimpin. Nah, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita perlu mentor. Kita sangat perlu mentor. Saya pun butuh mentor, saudara. Nah, kelemahan tadi saya sudah katakan, ada yang warisan dari genetik. Saudara, tidak bisa disangkali, ya kan, adanya warisan tadi itu. Saya jawab seperti ada yang warisan dendam itu, dendam. Walaupun dia Kristen, tetapi itu diwarisi oleh nenek moyangnya ke bawah terus, ini dendam. Dan kemudian ada lagi ini nih, diwarisi adalah di bidang seks itu, ya kan, nafsu seksnya besar sekali. Ini warisan, ini warisan, sehingga dia, ya, agak sulit untuk saya katakan di sini. Ya, karena saudara, ini saudara harus ini nih, menyadari ini nih, ya kan, akan kelemahan saudara. Kemudian itulah sebabnya Alkitab mengatakan ini. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apa kata Alkitab? Selidikilah hatiku Tuhan. Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan. Daud juga katakan, Tuhan, selidikilah hati aku ini Tuhan, ya kan. Nah, kecuali raja-raja yang memang tidak selamat, dia katakan dia sudah benar. Dia katakan aku yang lakukan ini sudah benar, tidak salah. Nah, saudara, dalam perjanjian baru juga sama. Bahkan ada lagu lagi, selidikilah hatiku Tuhan. Kenapa? Sebab kita tidak tahu, hati ini tidak tahu. Kita pikir kita benar. Nah, saudara, kita pikir kita benar. Betul atau betul? Nah,
ketika saya ngomong ini saudara sekalian, saudara perlu bertobat. Itu aja ini nih. Ya kan, kita perlu selidiki hati ini nih. Nah, kita enggak tahu ini nih. Tetapi minta dengan Tuhan. Ya kan, Alkitab sudah katakan, selidikilah Tuhan hatiku ini. Nah, ketika saudara mau diselidiki hatimu, mau dipimpin, saudara, Tuhan pasti pimpin. Tuhan akan bicara langsung, bisa. Tuhan bisa pakai orang lain, bisa. Bahkan, nah ini nih, Tuhan sering memakai masalah dalam hidupmu, masalah. Ya kan, masalah ini. Loh, kenapa aku ini ada masalah ini kan? Ya kan, aku selama ini baik-baik, ya kan? Selama ini aku benar ini nih. Tahu ada masalah. Saudara, kalau saya perhatikan dalam Ibrani, anak Tuhan itu dalam Alkitab Ibrani dikatakan ganjar, ya kan, saudara diganjar oleh Tuhan. Sebetulnya yang lebih tepat adalah disiplin. Disiplin itu adalah dididik. Jadi bukan diganjar, bukan dihantam oleh Tuhan, bukan. Tapi sebetulnya adalah disiplin. Nah, saudara, saya punya anak saya ini. Anak saya itu, saya disiplin dia. Disiplin, maksudnya itu ada yang ditegur, ada yang dikasih hukuman, ya kan. Tetapi kalau anak saudara, saya bisa disiplin dia, enggak bisa itu. Itu kan bukan anak saya itu. Nah, kalau saudara anak Tuhan, saudara disiplin oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya sekali lagi saudara perlu mentor. Ya kan, saya bolak-balik katakan perlu mentor. Memang kita dipimpin oleh Roh Kudus, betul. Kita mempunyai panduan Alkitab seperti Google Map itu kan, Alkitab itu betul. Tetapi yang ketiga, kita perlu mentor. Kita perlu mentor, tadi dia adalah guru dan sebagainya. Nanti kita akan belajar, bukan hari ini, bukan. Nanti yang berikut kita akan belajar tentang mentor itu tadi. Nah, saudara, di dalam saudara tahu tadi menyelidiki hati saudara, saudara mempunyai kesempatan. Saudara, saya ulang lagi, saudara dan saya, Tuhan berikan kesempatan, peluang, waktu Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan Kairos, waktu Tuhan. Nah, kita kadang-kadang, ini bukan kadang, sering tidak tahu bahwa ada waktu Tuhan pada saudara dan saya. Kita tidak tahu. Nah, sedangkan waktu kita adalah kronos. Waktu kita di bumi adalah kronos. Ingat, kronos itu mempunyai durasi. Umur saya mempunyai durasi sekian. Umur saudara pun mempunyai durasi. Itu namanya kronos. Segala sesuatu mempunyai masa, kata Alkitab pengkhotbah. Jadi saudara, masa saudara saya tidak tahu berapa tahun, ya kan. Masa saya pun di bumi ini tidak tahu berapa tahun. Tetapi selama saudara masih hidup, saya masih hidup, Tuhan berikan peluang. Nah, itulah namanya Kairos, kesempatan. Nah, ini kesempatan ini. Kesempatan. Kita kembali kepada anak yang terhilang. Ya kan, si bungsu itu dia sadar, ya kan, dia sadar bahwa dia keliru, lalu dia mengambil keputusan, saya mau kembali ke rumah bapak, bukan sebagai anak, bukan, dia bilang, saya mau menjadi pekerja, pelayan, menjadi kacung, menjadi hamba bapak, aku tidak layak menjadi anak bapak, tidak layak. Dia sadar, tetapi dia mempunyai kesempatan. Nah, dia pergunakan kesempatan ini untuk kembali pada bapaknya. Nah, sayang sekali si sulung tidak mengambil kesempatan. Dia tidak ngambil. Dia ngomel-ngomel, ya kan, dia sungut-sungut, dia marah-marah, dia dendam, dia kan dengan bapaknya sendiri. Dia marah-marah itu. Nah, saudara, dia tinggal dengan bapaknya, dia merasa dia benar. Nah, kesempatan ini saudara harus saudara pergunakan.
Nah, kesempatan yang Tuhan berikan adalah saudara bisa memakai soft skill. Nah, begini, soft skill ini adalah istilah baru ini nih. Ini terutama di dalam bidang komputer, dan waktu zaman saya dulu itu belum ada istilah ini nih. Saudara, skill itu keterampilan, itu artinya keterampilan. Soft itu adalah lunak. Jadi saudara dalam hidupmu mempunyai keterampilan lunak. Contoh ini nih. Saudara bisa mengubah temperamenmu, bisa. Saudara bisa mengubah emosi. Nah, itu adalah soft skill. Nah, tentang soft skill ini kita akan belajar nanti dalam pelajaran yang berikut. Kita lebih banyak di sana nanti, tapi bukan hari ini. Tapi saya akan berikan dulu sekilas dulu tentang soft skill. Itu dalam bahasa Inggris ini nih. Nah, saudara, kemudian di dalam SWOT tadi itu ada T. T itu adalah threat, ancaman, penghalang. Saudara, waktu saudara mau mengambil peluang yang Tuhan berikan, ada penghalang. Itu sudah jelas. Nah, ketika saudara untuk mencoba untuk mengambil peluang yang Tuhan berikan, saudara ada ancaman, ada penghalang. Nah, penghalang ini saudara mesti memakai sikap mental positif. Sikap mental positif. Sikap, attitude, sikap. Nah, kalau sikapmu negatif, saudara, penghalang ini akan menjadi penguasa. Oh, saya tidak bisa, ada penghalang. Ya kan, saya mau melayani tapi tidak bisa. Ya kan, orang tua saya tidak boleh, umpama tadi kan, waktu nggak ada. Ya kan tadi, apalagi pacar juga ngomong jangan. Nah, ini kan ancaman-ancaman. Tapi saudara, kalau saudara mempunyai attitude, sikap, saya akan ngomong sebentar. Keberuntungan, keberhasilan saudara dan saya adalah sikap yang baik, sikap mental positif. Itu 85%. 85%. 15% itu ditentukan oleh IQ tinggi, dia ada modal, dia ada kepintaran, dia ada hubungan dan lain-lain. Tetapi yang membuat saudara berhasil adalah sikap. Nah, itulah yang kita belajar, namanya EQ ini. Nah, kita sedang belajar kecerdasan emosi. Nah, inilah yang kita mau belajar ini, dan saya percaya saudara mau untuk dilanjutkan dan saudara bisa. Nah, lalu yang kedua, ini kemampuan saudara dan saya adalah dalam bahasa Inggris itu dikatakan self management, mengelola diri sendiri. Masa kita dikendalikan oleh orang lain? Masa kita mesti dikendalikan oleh iklim, oleh lingkungan? Ya kan, lingkungan katakan begini tidak bisa. Nah, saudara, sikapmu sudah negatif, sikap mentalmu, ya kan, saudara, bukan itu. Nah, saudara, saya masih teringat dengan Genghis Khan. Genghis Khan itu, saudara kalau tahu, dia adalah raja yang berhasil dari kerajaan Mongolia. Dia nyerang sampai ke Timur Tengah, dia serang dan dia bumi hanguskan. Dia serang terus masuk ke Perancis, dia terus masuk ke selat yang mau ke Inggris. Ya kan, di situ. Nah, di situ dia stop karena ada selat tadi itu. Nah, saudara, lalu mereka ini nih yang pasukan Mongolia ini nih kawin mengawin dan tinggal di situ. Nah, saudara, satu hari Genghis Khan ini waktu dalam peperangan dia kalah ini nih.
dia kalah, lalu dia melarikan diri. Akhirnya kebetulan hujan, dia masuk ke sebuah gudang, sebuah gudang reot di tengah hutan. Tantarannya tidak tahu kemana, mungkin sudah mati dan kocak-kacir. Saudara, dia duduk di situ, dia sambil merenungkan dirinya. Nah, saudara, di depan dia ini tadi itu ada sarang laba-laba ini. Dia kesal, lalu dia ambil pedangnya, dia obrak-abrik sarang laba-laba tadi. Ya kan, sarangnya dia obrak-abrik sudah, ya kan. Lalu dia masih tiduran, dia takut musuhnya cari. Jadi kebetulan lagi hujan juga, dia tertidur. Waktu dia bangun, sarang laba-laba ini lagi dibuat oleh laba-laba itu. Padahal sarangnya sudah diobrak-abrik. Lalu dia obrak-abrik lagi ini sarang itu. Nah, saudara, kemudian dia lihat lagi, loh, laba-labanya kembali membuat sarangnya. Nah, di sini baru dia mengerti bahwa dia tidak boleh menyerah. Ya kan, dia mesti bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak boleh dikendalikan oleh peperangan. Peperangan tadi sudah mengatakan dia kalah, ya kan. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, dia kembali ke daerah dia, ya kan, ke kampung dia, lalu dia melatih pasukan lagi. Dan saudara, itulah dengan singkat dia berhasil, demikian juga dengan anaknya dan sebagainya. Nah, saudara, di sini saudara mempunyai kemampuan untuk mengelola diri sendiri, mengendalikan. Nah, itulah sebabnya saudara perlu terbuka. Untuk saudara bisa mengelola diri sendiri, saudara perlu terbuka. Jangan tertutup. Ditanya, apa kabar? Ada masalah enggak? Oh, enggak, ini kan nih. Ya kan, enggak, aman semua tadi kan. Tapi mukamu kelihatan itu agak sedih. Oh, enggak apa-apa ini. Sudah makan belum? Oh, sudah, sudah tadi. Nah, saudara, masalah dia kita tidak tahu, dia tertutup. Nah, saudara, dia dikendalikan oleh masalah. Nah, dia dikendalikan oleh kegagalan, dia dikendalikan oleh emosi. Nah, saudara, kita kalau mau mengelola, saudara mesti mudah menyesuaikan lingkungan. Dengan mudah menyesuaikan lingkungan. Bukan berarti gini, oh aku jadi ini jadi bunglon. Bukan, kita bukan jadi bunglon, tetapi kita bisa menyesuaikan situasi. Contoh lagi, ketika dalam keadaan COVID, ya kan, dalam keadaan COVID, kemudian pemerintah mengatakan kamu tidak boleh kumpul dalam ibadah, tidak boleh ini karena COVID ini kan waktu yang dulu ini ya kan. Lalu saudara, apakah kita mesti stop? Oh, tidak soal ibadah. Lalu masing-masing kita tinggal di rumah, makan minum, tinggal di rumah, seperti itu ya? Enggak, kita mesti belajar adaptif, menyesuaikan keadaan. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan itu dengan apa itu? Dengan internet, ya kan, kita buat ini dan buat itu, ya karena saudara, memang ada yang menentang, ada orang dalam yang menentang, karena orang dalam itu mempunyai tujuan negatif tertentu, mempunyai niat jahat. Tapi saudara, kita jangan mau dikendalikan oleh mereka ini. Kita tidak boleh dikendalikan oleh niat jahat oleh siapapun, tidak bisa. Kita dikendalikan pada Roh Kudus, amin. Nah, lalu saudara, kita perlu orientasi pada prestasi. Nah, saudara, lihat lagi ini. Oh, dalam keadaan COVID, dalam keadaan masalah, ketahuan ketahuan. Si A tadi itu kita pikir teman baik, kita pikir tadi itu, wah ini memang pemimpin yang baik. Ternyata
serigala, berbulu domba, ya kan, ternyata sejenis dengan dengan Yudas Iskariot. Satu kelompok ini, satu kelompok dengan Lucifer, nyembah Tuhan. Tidak taunya dia melawan Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu orientasi pada prestasi kita kelihatan. Kalau memang dia prestasinya bagus, keadaan sulit apapun, dia tetap menunjukkan prestasi. Jangan begini, waktu ada masalah, cita-citanya tidak terwujud, kehendaknya tidak terwujud, keinginannya tidak terwujud, lalu dia kecewa, lalu dia ngambek, ya kan, lalu sudah. Nah saudara, ini sudah kelihatan dengan jelas. Nah saudara, kita bisa mengambil inisiatif. Nah itu sebabnya kalau kita bisa mengelola diri kita, saudara bisa mengambil inisiatif. Boleh kita dengar dari yang lain, boleh, ini kan. Apalagi yang penting adalah ketika saudara berdoa, ya kan, hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu berbicara, Tuhan itu memberikan inisiatif kepada mereka yang mencari Tuhan. Bukan diam-diam, Tuhan kita bisa bicara. Nah saudara, dalam keadaan apapun tadi, seperti dalam keadaan COVID, dalam keadaan ekonomi semakin jelek saat ini, saudara harus optimis. Jangan begini, ya nasib, ya kan, loh begini. Apalagi saudara ada yang di PHK, loh sudah, ya kan, dia pesimis, bunuh diri mungkin. Tapi kalau saudara optimis, saudara di PHK, saya lihat ada yang optimis itu, dia bisa buat ini, dia buat kue, dia buat apa, ini kan yang lain. Nah saudara, dalam keadaan apapun, saudara bisa mengelola dirimu, asal kita belajar bergantung pada Tuhan. Nah saudara, kita mampu mengarahkan dirinya lebih positif. Saya tidak bicara positive thinking, saya tidak bicara positive thinking, karena positive thinking itu adalah ajaran daripada New Age Movement. Tidak, kita kepada sikap mental positif. Saya tekankan lagi, sikap mental positif, positive mental attitude. Saya bicara kepada attitude. Nah saudara, akibatnya tadi saudara, ini akibat semua, emosimu terkendali, ya kan, emosi kita terkendali. Kita tidak dikendalikan oleh COVID, kita tidak dikendalikan oleh masalah ekonomi yang menekan. Wah ini ekonomi nih, mati aku, ya kan, makan apa ini, emosinya naik, lalu marah, tegang. Nah padahal saudara tahu, kalau engkau lakukan yang dibawain tadi, emosimu itu terkendali. Bisa katakan amin. Nah saudara, kita belajar ini, kita belajar supaya emosi saudara terkendali. Saya ulangi sebentar sebelum kita tutup dulu ya. Nah, mengelola diri sendiri atau self management, saudara belajar mengendalikan diri. Belajar nih, namanya belajar mengendalikan diri, karena dirimu itu milikmu sendiri. Dirimu itu bukan milik saya, bukan. Lalu saudara belajar lagi untuk terbuka, transparan. Kapan ditanya segala macam, saudara, terutama kepada mentor saudara, ya kan, atasanmu itu mentor tadi, saudara perlu bicara. Saya pun mempunyai mentor, saya terbuka dengan dia, tidak perlu kita malu, ya kan, kita terbuka saja. Oh ya, saya begini, saya perlu gini, ya kan. Saudara terbuka, tidak apa-apa itu terbuka. Saudara, dia juga tidak ngomong-ngomong kemana-mana, tidak. Nah saudara, karena kita bisa pegang.
Nah kemudian saudara mudah menyesuaikan keadaan, lingkungan, adaptif. Jadi saudara bukan lingkungan mengubah saudara, ya kan, wah ini musim hujan, padahal dia jual es umpama tadi musim hujan. Lalu apa yang saudara lakukan, ya kan, ini tentunya ada lagi cara yang lain. Nah saudara orientasi pada prestasi, kita lihat adalah yang prestasi. Kita bukan lihat gini, oh aku minta naikkan gaji dulu lalu ada prestasi. Saudara kerjalah di mana, nggak ada itu. Dimanapun saudara kerja, tunjukkan dulu prestasi, lalu saudara tentang yang lain itu pasti ikut, ya karena saudara coba belajar inisiatif, mengambil inisiatif dalam keadaan apapun. Optimis, nah yang tadi, ya memang saya tahu ada sejak lahir orang itu pesimis, ada itu, ya kan, tidak bisa, jadi kan selalu pesimis sejak lahir, ada itu. Tetapi saya katakan tadi, kita ada mempunyai soft skill, saudara bisa berubah, mampu mengarahkan dirinya dengan lebih positif, bisa. Saya katakan tadi bisa dengan kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan dan dengan mentor, bisa, ya kan saudara. Kemudian apa yang terjadi? Emosimu terkendali. Kita jangan mau dikendalikan oleh emosi. Bisa katakan amin. Nah kita stop dulu di sini. Nanti kita masuk lagi minggu depan. Dan sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, kami terima kasih biar kami dapat menyadari diri kami, dan kemudian biar kami dapat mengelola diri kami sendiri. Kami tidak mau dikelola atau dipengaruhi oleh lingkungan, oleh iklim, oleh kawan, oleh apapun. Tetapi kami bisa mengelola diri kami karena dalam diri kami ada Roh Kudus. Dalam diri kami ada Tuhan. Dalam diri kami ada firman Tuhan. Dalam diri kami mempunyai seorang mentor jasmani di bumi ini, dan di samping punya mentor rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biar kami semuanya melakukan kecerdasan emosi. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus, dan biarlah Roh Kudus menghidupkan pelajaran ini. Kami berkati saudara semuanya yang ikuti ini, dan biarlah saudara semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mendapatkan kasih karunia ini, untuk kami wujudkan dalam hidup kami berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, sehingga hidup kami di bumi semakin serupa dengan Kristus di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati kami semua, dan saudara yang kurang sehat kami lepaskan kesembuhan, saudara yang sakit kami lepaskan kesembuhan, saudara yang perlu pertolongan di bidang ekonomi dan yang lain, kami mohon Tuhan campur tangan memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh mencari solusi yang datang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan damai sejahtera ini. Amin. Amin saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Adalah pengajaran yang luar biasa yang baru kita dengar, kita boleh lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau Raja kami tinggikan, Kau Raja kami agungkan seumur hidup kami.